Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat berjumpa pada pertemuan yang mulia ini. Tidak lupa juga sholawat berserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditujukan kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbicara mengenai tema yang berjudul Rahasia Kebahagiaan Keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah pepatah untuk para suami yang mengatakan, jika kamu ingin istrimu menjadi seperti Khadijah, maka jadilah kamu seperti Muhammad untuknya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memang merupakan teladan ideal tentang bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya. Ada suami yang habis-habisan memaki istrinya hanya karena sang istri terlambat menyiapkan makan. Ada lagi suami memukul istrinya cuma karena sang istri tidak membuatkan secangkir teh untuk sang suami. Di tempat lain, seorang istri harus rela ditampar suami hanya karena si istri terlalu banyak menambahkan garam pada makanan yang dibuatnya. Kejadian-kejadian ini menggambarkan hubungan yang tidak sehat antara suami dan istri. Pangkal dari ketidaksehatan hubungan itu adalah dominasi dan superioritas suami atas istri. Tidak sedikit suami yang membebani istrinya dengan tugas-tugas melebihi kemampuannya, dengan dalih bahwa kewajiban istri adalah taat terhadap semua perintah suami. Banyak kaum suami hanya melihat hak-hak di tangannya tanpa memperhatikan kewajiban-kewajibannya di pundaknya. Sesungguhnya untuk keluar dari kemelut rumah tangga, untuk terbebas dari belitan disharmonis suami istri tersebut, hanya ada satu solusi yang tersedia, yaitu meneladani sunnah Nabi dalam mengelola dan menahkodai kehidupan rumah tangganya. Ucapan, tindakan, serta sikap Nabi dalam membina dan mengelola rumah tangganya merupakan contoh terbaik bagi para suami kapan dan dimanapun ia berada. Berikut beberapa perilaku santun dan mulia baginda Nabi Muhammad SAW dalam berumah tangga. Yang pertama, lembuh dan penuh kasih. Rasulullah SAW adalah suami yang sangat meninggikan kedudukan para istrinya dan amat menghormati mereka. Ada sekelompok orang Habasyah masuk masjid dan bermain di dalamnya. Ketika itu Rasul berkata kepadaku, "Wahai Humairah, apa kamu senang melihat mereka?" Aku menjawab, "Iya." Maka beliau berdiri di pintu rumah. Lalu aku menghampirinya, kuletakkan daguku di atas pundaknya dan kusandarkan wajahku ke pipinya. Di antara ucapan mereka, waktu itu Abdul Al-Qasim orang baik. Lalu Rasulullah berkata, "Cukup." Aku berkata, "Ya Rasulullah, jangan tergesa-gesa." Beliau pun berdiri lagi untukku. Kemudian beliau berkata lagi, "Cukup." Aku berkata, "Jangan tergesa-gesa ya Rasulullah. Bukan melihat mereka bermain yang aku suka, melainkan aku ingin para perempuan tahu kedudukan Rasul bagiku dan kedudukanku dari beliau." Bayangkan seorang istri berdiri di belakang suaminya untuk melindunginya. Kemudian sang istri meletakkan dagunya di pundak sang suami. Wajah sang istri menempel di pipi sang suami. Lalu sang istri meminta sang suami berdiri lebih lama untuknya. Mereka berdiri di pintu rumah sambil memperhatikan orang-orang yang sedang bermain di masjid depan rumah. Kemudian sang istri bertutur, "Sesungguhnya bukan orang-orang yang sedang bermain itu yang menarik perhatianku. Bukan pemandangan itu yang membuatku ingin berlama-lama berdiri di sini bersama suamiku. Aku hanya ingin para istri tahu kedudukanku bagi suamiku dan kedudukan suamiku bagiku." Bersama itu sang suami dengan sabar memenuhi permintaan sang istri terkasih demi cinta padanya dan guna menjaga perasaannya. Betapapun banyak dan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul sang Rasul.
Beliau tidak pernah lupa akan hak para istrinya. Beliau memperlakukan mereka dengan amat lembut dan penuh kasih. Tidak pernah sedikit pun beliau mengurangi hak mereka. Beliaulah yang dalam salah satu hadisnya bersabda, kaum perempuan atau para istri adalah saudara kandung kaum laki-laki atau para suami. Hadis ini menjadi dalil bahwa beliau tidak pernah menganggap kecil kedudukan para istrinya. Beliau menempatkan mereka pada kedudukan yang setara dengan beliau dan memposisikan mereka pada posisi yang agung. Bagaimana tidak, pada diri seorang istri tersandang sejumlah predikat mulia, antara lain yaitu ibu, istri, saudara perempuan, bibi, dan anak perempuan. Baik, yang kedua, pengakuan di depan publik. Pada saat banyak suami menganggap bahwa sekedar menyebut nama istri di depan orang lain dapat mengurangi harga diri, kita mendapati Rasulullah justru menampakkan cintanya pada para istrinya di depan umum. Safiyah binti Huyai mendatangi Rasul sewaktu beliau beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ia berbincang dengan beliau beberapa waktu. Ia berdiri untuk pulang. Rasul pun ikut berdiri mengantarkan Safiyah pulang. Ketika Safiyah dan Rasul sampai di depan pintu Ummu Salamah, 2 orang Ansor lewat dan memberi salam kepada Rasul. Kepada 2 orang Ansor itu beliau bersabda, perhatikanlah baik-baik oleh kaum berdua. Dia ini tidak lain Safiyah binti Huyai. Baik, yang ketiga, tempat bersandar di kala susah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang sangat memahami kondisi para istrinya, baik kondisi fisik maupun psikis. 2 kondisi ini dari waktu ke waktu dapat berubah-ubah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pandai memahami hal itu terhadap para istrinya. Maimunah, salah satu istri Nabi, berkata, suatu kali Rasulullah mendatangi salah seorang dari kami. Salah seorang dari kami itu sedang haid. Maka beliau meletakkan kepalanya di dada istrinya yang sedang haid itu, lalu beliau membaca Al-Quran. Pada kali lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya begitu rupa menenangkan salah satu istrinya yang sedang mengalami tekanan batin. Pada suatu hari beliau mendatangi Safiyah binti Huyai. Beliau menemukan Safiyah sedang menangis. Kepadanya beliau bertanya, apa yang membuatmu menangis? Safiyah menjawab, Hafsah berkata bahwa aku anak orang Yahudi. Beliau berkata, katakan padanya, suamiku Muhammad, ayahku Harun, dan pamanku Musa. Terlihat bagaimana baginda Nabi menyelesaikan masalah dengan kata-kata sederhana namun mengandung makna yang dalam. Yang keempat, selalu sigap dan siaga membantu para istri. Pada saat banyak suami yang enggan sekedar membantu istrinya karena dianggap dapat menurunkan reputasi sang suami, kita dapati Rasulullah SAW tidak pernah terlambat membantu para istrinya. Aisyah pernah bertanya tentang apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya. Ia menjawab, beliau selalu melayani atau membantu istrinya. Yang kelima, bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Dikala banyak suami memandang istrinya kurang akal dan agama, Rasulullah yang mulia tidak pernah segan atau merasa keberatan mendengar serta mengambil pendapat istrinya. Ini terlihat ketika beliau meminta pendapat Ummu Salamah dalam perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban. Namun mereka tidak mau melakukannya. Melihat respon para sahabat tersebut, baginda Nabi masuk ke tenda Ummu Salamah. Begitu beliau menceritakan kepada Ummu Salamah apa yang beliau terima dari para sahabat, Ummu Salamah langsung mengajukan pendapat yang cerdas. Ia berkata, keluarlah ya Rasulullah, kemudian engkau bercukur lalu potong hewan kurban lalu. Beliau pun keluar dari tenda, bercukur lalu memotong kurban. Melihat hal itu, sontak para sahabat bangkit. Mereka serempak bercukur lalu memotong hewan kurban. Yang terakhir, tetap santun meski saat marah. Dikala tidak sedikit para suami yang ringan tangan kepada para istri. Saat mereka melakukan kesalahan, kita mendapati sang Nabi tetap bijak, lembut, dan santun dalam memperlakukan para istrinya saat terjadi silang pendapat atau perselisihan. Ketika kemarahan beliau agak tinggi, maka pergi menjauh istri untuk sementara waktu menjadi pilihannya.
Tidak pernah beliau menampar satupun dari istrinya. Beliau menjauhi para istrinya pada saat mereka mendesaknya untuk menuntut nafkah. Bahkan ketika Rasul berniat mencerai salah satu istrinya, kita mendapati beliau tetap santun, lembut, dan penuh kasih. Saudah binti Zam'ah yang sudah tua, tidak cantik, dan berbadan gemuk, merasa bahwa jatahnya dari hati Rasul hanya rasa kasihan, bukan cinta. Rasul pun kemudian berpikir untuk menceritakan Saudah secara baik-baik guna membebaskannya dari keadaan yang dianggap membebaninya dan memberatkan hatinya. Dengan sabar Rasul menunggu sikap dan jawaban Saudah atas niat beliau untuk menceraikannya. Meski Rasul memiliki kedudukan yang agung dan posisi yang tinggi serta memanggul tugas mengurus umat Islam seluruhnya, namun kelembutan dan kesantunan beliau dalam memperlakukan para istrinya sungguh mengagumkan. Tidak seperti kebanyakan suami yang sering menjadikan kesibukan kerja dan urusan-urusan di luar rumah sebagai dalih kurangnya perhatian terhadap para istri mereka. Perlu diingat bahwa berperilaku baik terhadap istri bukan hanya tidak menyakitinya, tapi juga siap menerima perlakuan kurang baik darinya serta tetap lembut terhadap ketika ia marah. Demikianlah penjelasan mengenai rahasia kebahagiaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf maupun dosa. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.